Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di pertemuan online ke-7 mata pelajaran mata kuliah pemasaran jasa. Oke, pada malam hari ini kita akan membahas tentang membangun relationship atau hubungan dan loyalitas konsumen. Kelihatan kan slide-nya? Waalaikumsalam Mbak Betty. Oke, jadi pada malam hari ini kita punya 4 materi yang bakal kita diskusikan bersama-sama. Yang pertama tentang apa sih pentingnya kita itu membangun hubungan dengan konsumen. Jadi malu. Terus yang kedua tentang apa sih strategi yang paling efisien atau optimal untuk membangun sebuah hubungan baik dengan konsumen. Terus apa sih konsep loyalitas konsumen itu, dan yang terakhir tentang bagaimana membangun loyalitas itu sendiri. Masuk ke materi yang pertama. Jadi di sini kan kita berfokus pada pada hubungan yang baik terhadap konsumen. Nah, di perusahaan jasa sendiri itu kita kan pengen membuat sebuah penjualan atau pelayanan yang kontinu secara terus-menerus, nggak hanya sekali pembelian gitu. Nah, ketika si jasa ini tuh punya tujuan untuk membangun kontinuitas atau keberlanjutan pelayanan kepada pelanggan, maka pemasaran yang paling tepat adalah pemasaran relasional. Nah, apa sih pemasaran relasional itu? Pemasaran relasional fokus pada membangun dan mempertahankan hubungan baik dengan konsumen yang ada daripada harus fokus pada pencarian konsumen baru. Nah, ada 2 teori tentang pemasaran dalam segi pandang hubungan. Ada pemasaran transaksional dan pemasaran relationship atau pemasaran relasional. Kayak gitu. Nah, kemudian apa sih bedanya antara pemasaran transaksional dan pemasaran relationship? Jadi pada intinya kalau transaksional itu dia lebih fokus ke bagaimana menjual pelayanan atau menjual produk secara besar, maksudnya dalam jumlah yang banyak. Sedangkan kalau pemasaran relationship itu berfokus kepada jangan sampai ada konsumen yang hilang atau jangan sampai ada konsumen yang pergi. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau pemasaran transaksional itu dia berusaha untuk meningkatkan kualitas atau karakteristik dari produknya, supaya orang-orang jadi lebih tertarik untuk beli si pelayanan dari perusahaan ini. Kayak gitu. Sedangkan kalau di pemasaran yang relationship, dia lebih ke bagaimana mempertahankan si manfaat. Jadi kalau transaksional itu lebih ke fisiknya, kalau relationship itu lebih ke bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah konsumen melalui si produk yang kita punya. Kayak gitu. Ngerti nggak? Kurang lebih kayak gitu. Nah, terus kalau pemasaran transaksional itu lebih menekankan kepada pelayanan konsumen rendah. Sedangkan kalau pemasaran relationship itu skala waktu jangka panjang. Bisa sambil dibaca ya di slide-nya. Jadi kayak ada 6 perbandingan gitu. Nah, terus komitmen. Dari segi komitmen, kalau yang transaksional itu dia terbatas. Sedangkan kalau relationship itu dia lebih intens. Kayak gitu. Jadi kayak kalau transaksional tuh intinya kita harus mendapatkan konsumen baru sebanyak-banyaknya. Ibaratnya kalau kita mau download apps, dari segi apps, nah si apps ini tuh lebih mencari pengguna atau user baru. Jadi kayak banyaknya jumlah download yang dia kejar. Sedangkan kalau yang relationship itu lebih ke bagaimana biar user yang udah ada ini, dia itu tuh nggak ganti ke apps yang lain. Kayak gitu. Terus kontak dengan konsumen terbatas. Jelas, karena transaksional
dia kayak kalau kamu udah jadi user kita, ya udah kita fokusnya ke bagaimana orang baru tuh bisa jadi user kita. Jadi dia hanya melakukan kontak atau hubungan atau apa ya? Kayak dia tuh menghubungi si konsumen itu tuh terbatas pada jarak tertentu. Sedangkan kalau relationship ini dia lebih intens, kayak lebih didengarkan masalah kayak apa sih masalah yang kamu hadapi ketika menggunakan ini, terus kayak kamu tuh pengennya gimana sih dengan pelayanan kami kayak gitu. Jadi kayak lebih personal ke personal, dia bakal lebih didengarkan dan lebih dijaga silaturahimnya lebih lanjut kayak gitu. Terus yang keenam, kualitas merupakan tugas bagian produksi. Jadi si bagian produksi ini karena tadi ya dia fokus pada karakteristik produk. Jadi kinerja produksi ini bakal sangat penting untuk menunjang kualitas pelayanan atau kualitas produk. Sedangkan kalau yang relationship itu dia merata di semua bagian perusahaan karena setiap bagian perusahaan dia bakal punya hubungan tertentu kan dengan pihak luar, baik itu customer, stakeholder dan lain-lain kayak gitu. Jadi bukan hanya di produksi aja, tapi di semua bagiannya. Kayak gitu. Secara umum kurang lebih perbedaannya kayak gitu. Nah, setelah jadi dari dua jenis itu kita bisa ngerti bahwa untuk perusahaan jasa membangun pemasaran yang berbasis relationship itu lebih menguntungkan atau lebih penting dibandingkan dengan kita membangun pemasaran secara transaksional. Meskipun pada beberapa kejadian mereka juga melakukan pemasaran transaksional kayak gitu. Karena dengan kita melakukan pemasaran relationship kayak semakin lama pelanggan atau konsumen akan bertahan di usaha kita kayak gitu, di perusahaan kita atau di jenis usaha kita kayak gitu. Nah, di buku di halaman 64 itu dia ada penjelasan mengenai six market model. Jadi di sini dia dijelaskan bagaimana sih si jenis-jenis pasar dari konsumen. Dia ada 6, ada internal market atau pasar internal, terus ada customer market atau pasar pelanggan, terus ada pasar referral sama pasar pemasok dan aliansi, terus pasar pengaruh, dan recruitment market atau pasar tenaga kerja. Kayak gitu. Nah, ada yang perlu ditanyakan nggak dari bagian ini? Jadi si 6 jenis pasar ini dia dikemukakan oleh si Paine dan kawan-kawan. Dia menunjukkan cakupan konsep pemasaran pada pemasaran relasional. Jadi di sini memuat pasar-pasar potensial untuk dibangun hubungan. Kayak gitu. Untuk internal market dia intinya tuh kayak si hubungannya ini dibangun ke internal perusahaannya kayak gitu. Jadi kan kalau misalkan kita punya sebuah usaha ya atau kita punya sebuah perusahaan gitu, dia kan punya bagian-bagian kan di dalamnya. Nah, si internal market atau pasar internal ini dia itu tuh perlu menjamin bahwa setiap bagian atau unit atau divisi atau departemen itu punya kinerja yang unggul. Jadi dia tuh ada sisi kompetitifnya gitu. Dari setiap individu tuh dia bisa punya semangat kerja yang tinggi, kualitas kerja yang baik kayak gitu. Nah, ini kayak yang teori tentang internal marketing sebelumnya. Jadi kan jadi bagaimana sih perusahaan ini tuh berusaha menyampaikan value, menyampaikan goals-nya, menyampaikan tujuan perusahaannya seperti apa ke karyawan-karyawannya. Jadi si karyawan ini tuh bisa merasa terpacu untuk bekerja lebih baik. Nah, itu di internal market. Kayak gitu.
Terus kalau customer market, jelas dia berarti ke luar kan, ke pelanggannya kayak gitu. Nah, bisa jadi dia ada isinya tuh pembeli, ada perantara, ada konsumen akhir. Kayak gitu. Nah, si customer market ini dia tuh merupakan ujung tombak yang kita tuju. Jadi di antara ke-6, kok ini cuma 5 ya? Sorry, gambarnya kurang 1. Enggak nih, bener nih. Nah, intinya si customer market atau si pasar pelanggan ini, dia itu tuh yang menjadi titik fokus utama dalam menjalankan relasional. Karena penghasilan dari perusahaan kita ya kurang lebih paling besar itu berasal dari si customer market itu sendiri. Kayak gitu. Terus untuk referral market itu tuh pasar yang dapat mereferensikan atau merekomendasikan kepada pihak lain. Jadi kayak kalau dalam relasional itu tuh tujuan utama atau tujuan yang paling pengen kita dapatkan adalah si customer kita itu tuh bisa mengiklankan pelayanan kita atau produk kita ke temennya. Nah, ketika ini sudah terjadi, berarti relation di sini itu ada relation yang cukup kuat. Kayak gitu. Nah, si referral market ini tuh si orang-orang yang kalau bahasa Jawanya tuh gedok tular. Jadi kayak dia mencoba untuk mengiklankan baik secara langsung ataupun tidak ke orang lain tentang perusahaan kita atau tentang produk kita atau pelayanan kita. Kayak gitu. Kayak marketing mulut ke mulut seperti itu. Terus kalau supplier and alliance market itu tuh dia kayak vendornya, terus kayak apa ya, partner kerja kita kayak gitu. Misalnya kan kita mau jasa spa. Nah, dia kan pasti ambil kayak bahan-bahan yang buat spa-nya itu, kayak misalkan krim buat kerimbat, terus mungkin ada beberapa pemasok bahan-bahan herbal, mungkin ada pemasok sabun dan lain-lain lah. Ini tuh pasar ini tuh masuk ke supplier atau alliance market kayak gitu. Pasar pemasok dan aliansi. Nah, si pasar aliansi ini dia memberikan dukungan terhadap aspek knowledge base bagi perusahaan. Jadi kayak dia tuh juga ngasih tahu apa yang terjadi di lingkungan sekitar luar perusahaan. Jadi kan dia pasti kayak ini memberikan kayak pengalaman-pengalaman baru yang sebenarnya dari buat perusahaan kita itu juga berguna kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini juga dia bisa juga membantu untuk perusahaan kita melebarkan aliansnya. Jadi kayak jaringan antara mungkin vendor, mungkin rekan, mungkin juga kayak perusahaan sejenis yang bisa kerja sama kayak gitu. Nah, mereka tuh membangun kayak memberikan informasi untuk memperkokoh jaringan ini. Kayak gitu. Terus selanjutnya influence market. Nah, ini biasanya itu terdiri dari stakeholder. Nanti kan ya si stakeholder bisa pemegang saham, bisa investor, bisa media massa, bisa pemerintah, bisa organisasi-organisasi yang berhubungan. Nah, kita itu juga perlu membangun hubungan baik atau membangun relasi yang kuat dengan pihak-pihak ini karena berkat mereka kayak perjalanan perusahaan kita tuh akan menjadi lebih lancar. Kayak misalkan ketika kita membangun hubungan baik dengan pemerintah, kayak bayar pajak sesuai aturan, terus tidak melanggar aturan yang berlaku. Nah, pemerintah pun juga nggak akan menghancurkan atau menghalangi usaha kita kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Terus kayak organisasi-organisasi terkait dengan isu-isu yang ada di perusahaan kita juga harus perlu menjaga hubungan baik. Karena misalkan kalau seandainya kita tidak menjaga lingkungan dengan baik, terus ada Greenpeace datang, terus
mencoba untuk menuntut, nah itu kan bisa jadi penghalang kan untuk perusahaan kita bisa lebih baik atau bisa mempertahankan kualitas pelayanan kan, bisa jadi kayak gitu. Terus kita juga penting banget juga untuk membangun hubungan dengan media, karena media itu cukup bisa apa ya, kayak membuat stigma di masyarakat. Nah, di sini di model relation ini stigma itu penting karena berawal dari stigma hubungan itu tuh ada kayak gitu. Jadi ketika stigma ini tuh bisa dibikin baik, maka hubungan itu akan lebih kokoh baiknya gitu. Kayak gitu. Jadi si influence market ini tuh juga penting. Kayak gitu. Terus recruitment market, dia berhubungan sama tenaga kerja. Nah, contohnya apa sih? Kalau seandainya kita tuh punya hubungan baik sama recruitment market, kita bisa dapat sumber daya manusia yang berkualitas cukup baik. Jadi kayak seperti yang pernah aku bilang bahwa nggak semua orang itu tuh cocok di satu jenis pekerjaan. Jadi ketika kita punya networking yang bagus, punya hubungan yang bagus di recruitment market, kita bakal lebih mudah untuk menemukan bakat-bakat atau orang-orang yang cocok dengan posisi yang kita butuhkan. Kayak gitu. Nah, oke. Ada yang perlu ditanyakan sampai sini? Ya, networking is everything. Pokoknya nggak hanya kita itu tuh membangun hubungan di satu arah, tapi itu kayak berbagai arah. Ya, ke dalam perusahaannya sendiri, dengan karyawan kita tuh juga harus networking-nya baik, dengan konsumen, apalagi ya konsumen itu harus benar-benar kita tuh bisa kayak meyakinkan mereka bahwa kitalah yang ada untuk mereka gitu. Terus ke orang-orang yang tanpa sengaja menjadi orang marketing gratis buat kita gitu. Kita juga harus bangun networking ini. Terus pemerintah dan orang-orang penting lainnya, pihak-pihak penting lainnya itu penting. Terus yang terakhir vendor, terus mitra kerja itu juga penting. Ya, intinya semua hubungan itu penting. Nah, dari hubungan-hubungan ini itu ada 3 jenis hubungan sesuai dengan teori ya. Nah, sebelum masuk itu ada sebuah quote ya dari Brian Tracy. Dia bilang, approach each customer with the idea of helping him or her solve a problem or achieve a goal, not of selling a product or service. Jadi apa sih kunci kita membangun hubungan dengan banyak orang, dengan siapapun, dengan customer dan lalalanya itu? Ininya adalah kita berusaha untuk membangun stigma bahwa kita ada untuk membantu kamu. Kita ada karena kamu tuh butuh bantuan gitu. Kita berusaha ada buat kamu. Kayak gitu. Dengan kita melakukan itu, mereka, oh iya Mbak Ayu tidak apa-apa, selamat bergabung. Selamat malam. Nah, dengan kita mencoba membangun stigma bahwa masalahmu akan aku bantu untuk selesaikan, mereka akan merasa bahwa oh, si perusahaan ini atau si orang ini dia itu temanku, dia itu tuh ngerti aku kayak gitu. Nah, dengan kayak gini kan muncul kedekatan-kedekatan kan, muncul stigma-stigma bahwa kayaknya tepat deh aku milih dia gitu. Bukan kayak misalnya, kamu nggak beli asuransi dari aku? Ini loh, tahu nggak kamu tuh asuransi tuh ini loh bagus, dia nggak nipu-nipu kayak gitu. Mungkin itu baik untuk gaining, untuk mendapatkan customer baru, tapi untuk membangun sebuah hubungan jangka panjang, kenapa nggak dimulai dari aku tuh peduli sama kamu, mungkin ketika tua kamu nggak ada yang urus, akan lebih baik kalau kamu tuh punya sesuatu yang bisa nolongin kamu di kala keadaan darurat. Kenapa kamu nggak coba deh pakai asuransi? Kayaknya asuransi itu cocok deh buat kamu. Per bulannya nggak mahal, terus nanti ketika kamu ada kecelakaan atau ada masalah yang nggak diinginkan, dia
ngeklaimnya tuh gampang. Kenapa kamu nggak coba deh? Kan beda gitu ya ketika kamu tiba-tiba ayo dong beli gitu sama kamu mencoba untuk ngerti gitu. Si perusahaan-perusahaan itu berusaha untuk ngerti customer tuh butuhnya apa, customer tuh sedang dalam mode apa gitu saat ini. Nah, dia datang kayak ibaratnya kayak superhero gitu buat mendekati satu persatu masalah gitu. Kayak gitu. Oke ya. Nah, balik lagi dengan adanya banyak hubungan yang sudah kita bahas tadi, itu tuh ada 3 jenis atau 3 kategori hubungan. Bukan friendzone ya, tapi maksudnya kayak dia hubungan seperti apa yang ada di antara perusahaan dan customer, stakeholder dan lain-lain. Itu yang pertama ada database marketing, terus interaction marketing sama network marketing. Nah, intinya kalau di database ini dia itu berbasis sama kumpulan data atau dia tuh kayak memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun hubungan antara perusahaan dengan pihak luar kayak gitu. Kalau interaction marketing itu dia kayak dia itu tuh mencoba membangun komunikasi atau interaksi kayak gitu. Kalau network marketing itu dia berusaha membangun networking, kayak dia jaringan dengan orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu. Jadi bedanya gini contohnya. Kalau database marketing itu tuh kayak dia kan punya data pelanggan selama misalkan tahun 2019 sampai tahun 2020 bulan April. Nah, dari data-data pelanggan ini, kemudian mereka mencoba untuk membuat sebuah misalnya kayak bikin satu perkumpulan. Nah, perkumpulan itu dibikin karakteristiknya sesuai dengan data yang dimiliki kayak ternyata pelanggan aku kebanyakan perempuan, ibu-ibu, terus misalkan bakal datang di jam-jam sore hari atau weekend ketika tidak ada pekerjaan gitu. Nah, kemudian si perusahaan ini bikin kita bikin sebuah komunitas pelanggan produk A, komunitas pelanggan perusahaan jasa A. Nah, kita bikin komunitasnya itu yang beranggotakan ibu-ibu dengan tema ibu-ibu yang bisa mendapatkan pelayanan di rumah gitu misalkan. Dan si organisasi ini atau membership ini dia bakal dilaksanakan ketika weekend atau sore hari. Nah, itu artinya dia itu memanfaatkan ini dan dia nyebarin kayak iklan lah, nyebarin informasi lah, rekrutmennya lah, itu menggunakan jasa internet itu dia berarti menggunakan database marketing kayak gitu. Jadi dia dari data yang sudah dimiliki, dari kumpulan informasi yang telah dimiliki, terus dia memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun hubungan personal dengan orang kayak gitu. Terus kalau interaction marketing itu kayak misalkan kita download Facebook atau Twitter misalkan. Nah, si pihak Twitter ini, misalkan aku Twitter ya, terus kita nggak pernah tuh buka Twitter. Nah, setelah beberapa hari kan mungkin kayak pihak Twitter, mungkin dia akan pergi gitu. Terus akhirnya apa yang dilakukan Twitter? Kan Twitter daftarnya pakai email. Oke, kita kirimkan email berupa kayak misalkan pengingat kamu sudah tidak membuka email, tidak membuka Twitter selama sekian hari gitu. Apakah ada masalah dengan sistem kami atau dia kemudian ayo buka Twitter, ada informasi terbaru mengenai hal-hal yang kamu sukai di Twitter. Oke, cek kayak gitu. Nah, itu tuh dia berusaha untuk membangun interaction marketing. Atau mungkin kadang kalau di perusahaan-perusahaan yang misalkan kayak salon gitu. Orang biasanya datang seminggu sekali, terus ternyata selama sebulan dia udah nggak datang. Kadang dia itu tuh kayak ditelepon, malam mbak atau siang mbak, gimana kabarnya? Saya kok ini ya mbak, ada masalah kak, kok saya tidak datang ke salon kita kayak gitu misalnya kayak gitu. Terus tanya, mbak ada rencana datang nggak kayak gitu, nanti kita prioritaskan kayak gitu. Itu dia membangun interaction marketing. Terus kalau network marketing itu tuh kayak tadi ya, jadi dia bangun sebuah aliansi, bangun sebuah
jaringan dengan stakeholder, dengan distributor, dengan konsultan, dengan supplier, dengan media, pemerintah, dan lain-lain. Gitu. Oke, lanjut. Nah, dalam bukunya Lovelock, dia itu tuh menjelaskan tentang tujuan relationship marketing, yaitu berusaha untuk mendorong si pelanggan itu menuju ke puncak tangga. Jadi kayak step-step dalam membangun sebuah hubungan dengan pelanggan itu tuh bisa digambarin kayak kita naik tangga, itu tuh kan satu persatu anak tangga. Nah, di satu persatu anak tangga itu, dia itu tuh kayak mewakili stage, mewakili tahapan kayak gitu. Tahapan yang pertama itu tuh acquiring. Jadi kak acquiring ini dia itu tuh kayak masih bagaimana si customer ini tuh datang ke kita. Kayak dia baru tanya-tanya dulu, atau dia baru cari informasi dulu, atau dia berusaha memperkenalkan dulu, kayak gitu. Jadi kayak bagaimana sih caranya orang ini tuh mau datang dan jadi pelanggan kita. Itu di acquiring atau mendapatkan konsumen. Kayak gitu. Nah, bisa juga sih dengan kayak pelanggan lama tapi kita punya program baru. Nah, kita tuh kayak mencoba menjelaskan dan ngajak mereka untuk masuk ke program baru kita. Itu juga masuk ke acquiring. Kayak gitu. Terus naik satu step lebih tinggi atau lebih lanjut, itu satisfying. Gimana kita itu tuh bisa memuaskan konsumen. Jadi kan kalau seandainya konsumen merasa bahwa pelayanan kita itu tuh maksimal, atau jasa yang kita berikan itu tuh sesuai dengan ekspektasi mereka, bahkan mungkin lebih dari ekspektasi mereka, mereka akan merasa satisfying kan, merasa puas gitu kayak, oh, apa yang saya bayarkan, biaya yang saya keluarkan tuh sesuai ya sama ininya. Nah, ini tuh ada di tahap satisfying-nya. Kadang ketika si pelanggan ini tuh jadi pelanggan kita, belum tentu dia sampai ke tahap satisfying. Kadang ya udah gitu, kita jadi pelanggan ya udah daripada enggak gitu. Atau mungkin bahkan pergi. Nah, itu tuh dia di acquiring. Tapi ketika dia sudah jadi customer dan ternyata dia merasa bahwa perusahaan kita itu bisa memberikan servis yang maksimal atau servis yang lebih dari ekspektasi mereka, maka mereka puas. Berarti mereka udah ada di tahap satisfying. Kayak gitu. Nah, apa sih yang bisa dilakukan? Biasanya si perusahaan akan melakukan treatment yang lebih kayak lebih intim gitu. Jadi kayak biasanya orang kalau baru jadi customer baru tanya-tanya kan hanya dikasih brosur atau ya dijelaskan singkat-singkat. Nah, ketika dia sudah menjadi benar-benar menjadi customer, terus kayak dia berusaha untuk maju ke tahap satisfying, ini akan ada treatment-treatment tersendiri kan. Nah, untuk nasabah baru kita kasih hadiah gitu. Setelah melakukan transaksi pertama akan kita kasih hadiah goodie bag, atau kita kasih hadiah cangkir atau payung atau apa kayak gitu. Nah, di situ dia berusaha untuk mentreatment, ya selamat malam Mas Ajat, tidak apa-apa silahkan bergabung. Dia berusaha untuk mentreatment orang-orang ini supaya lebih dekat ke satisfying kayak gitu. Oke. Terus satu tahap yang lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi, itu retaining, itu mempertahankan konsumen. Nah, di sini kadang-kadang ada tantangan-tantangan tertentu yang bisa ditemui kayak ternyata setelah merasa puas, lama-lama bosan. Karena ya gitu-gitu aja gitu, kualitasnya nggak ada peningkatan, nggak ada kayak nggak ada inovasi gitu. Kan bosan. Nah, ini kan berpotensi untuk orang itu tuh jadi nggak jenak apa ya? Jadi nggak bertahan gitu di tempat kita. Retaining ini tahap dimana ketika kita sudah punya customer yang merasa puas, terus merasa bahagia gitu dengan apa yang kita berikan. Nah, kita tuh berusaha menerapkan hal-hal yang bisa buat mereka itu tuh bertahan di sini, bertahan di perusahaan kita, kayak gitu.
Oke, dan yang tahap selanjutnya atau tahap keempat itu enhance. Bedanya enhance sama retaining itu, dia kayak kalau enhance itu tuh sampai ke tahap di mana si pelanggan ini tuh kayak nggak akan beli atau nggak akan iya kalau nggak ke kita, kayak gitu. Ibaratnya kalau bahasa gaulnya tuh dia udah bucin gitu. Jadi kalau yang retaining itu tuh baru sampai tahap ke saya puas dan saya bertahan gitu. Tapi kalau yang enhancing ini, kalau enggak kamu ya enggak gitu, kayak gitu. Jadi hubungannya tuh kayak satu step lebih dalam gitu. Oke. Nah, tujuan utamanya dalam membangun relationship itu di enhancing. Enhance. Jadi kayak berusaha menjadikan semua pelanggan kita itu tuh loyal. Kayak gitu. Nah, biasanya dia kayak itu memberikan treatment-treatment khusus atau mencoba lebih lebih personal gitu hubungannya dari pihak kita penyedia jasa dengan si pelanggan itu, kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Ya, selamat malam Mbak Wiwin, selamat bergabung. Nah, tadi kan kita udah belajar kan tujuan apa sih kita bangun yang namanya hubungan dengan pelanggan. Nah, ketika kita membangun sebuah hubungan itu kan dia dua pihak kan, pihak konsumen dan pihak perusahaan. Ada nggak sih keuntungannya? Jelas. Jadi kedua belah namanya hubungan baik, kedua-duanya itu harus sama-sama mendapatkan keuntungan gitu. Nah, bagi konsumen dia ada confidence benefit, ada social benefit, sama special treatment benefit. Confidence benefit tuh kayak dia merasa bahwa, wah, saya itu tuh pelanggan yang berbeda gitu. Pelanggan yang ya benar-benar pelanggan gitu. Kayak saya sama si pemberi jasa ini tuh udah friend lah gitu. Kalau yang social benefit itu dia lebih ke kayak hubungan. Jadi baik hubungan sama perusahaannya, hubungan sama mungkin kolega yang dikasih taunya, atau mungkin ke pihak-pihak lain kayak gitu. Terus kalau si special treatment itu sih jelas, karena kan ketika dia itu tuh dapat hubungannya itu tuh lebih tinggi yang kayak tadi di tangga itu, dia bakal treatmentnya tuh bakal berbeda gitu. Si penyedia jasa ini kan kalau customer yang lebih loyal, dia bakal lebih di treatment akan lebih baik gitu. Itu udah naturally kayak gitu. Nah, bagi perusahaan apa sih untungnya? Jelas economic benefit. Ketika orang itu semakin loyal, dia akan mendapatkan pendapatan yang lebih banyak kan. Karena orang ya tetap datang ke situ. Terus customer behavior benefit. Jadi dia bisa kayak menjadikan si customer behavior ini kayak pola-pola tindakan pelanggan-pelanggan sebelumnya itu jadi materi untuk marketing yang akan datang. Jadi kayak, oh biasanya orang itu kan jadi loyal kalau kita ngelakuin ini. Ya udah berarti kayak di periode yang akan datang kita mencoba untuk menggunakan data ini untuk membuat orang-orang yang belum loyal menjadi loyal ke kita. Nah, itu customer behavior benefits. Kalau human resource management benefit itu ketika ini hubungannya sama karyawannya. Jadi ketika si internal marketnya itu kuat, networking di dalamnya kuat, karyawan itu nggak gampang keluar masuk. Maksudnya kayak tiba-tiba gitu baru kerja 2 bulan 3 bulan keluar gitu. Nah, biasanya kalau kayak networkingnya kuat, orang nggak akan mudah melakukan itu, nggak mudah keluar. Nah, ini beruntung buat
human resource management-nya, karena dia nggak perlu melakukan kayak seleksi baru lagi, nyari orang baru lagi, keluar biaya seleksi lagi. Jadi akan sangat berguna ketika punya hubungan yang sangat baik dengan karyawan, kayak gitu. Nah, oke, lanjut ke strateginya. Bagaimana sih strategi yang bisa digunakan untuk membangun hubungan atau relationship ini? Kalau di buku itu dia berhenti di lingkaran kedua dari tengah, gitu ya. Jadi ada 4 jenis, ada financial bond, ada social bond, ada customization bond, sama structural bond. Jadi bisa kita bangun hubungan dari segi finansial, bisa kita bangun dari segi sosial, bisa kita bangun dari ikatan yang customized, sama bisa kita bangun dari segi strukturnya, kayak gitu. Nah, kalau dari finansial, kita bisa ngelakuin beberapa strategi, contohnya volume and frequency reward. Itu tuh kayak, misalkan kalau yang gampang tuh gini, pembelian ke 10 akan mendapatkan free 1 kali servis. Misalnya kayak gitu. Kalau stable pricing itu misalkan kayak potong rambut dari hari ke-1 sampai hari ke-10, harganya ya stabil di harga itu saja, nggak kalau harga dolar naik ikut naik, harga dolar turun ikut turun, dia kan nggak stabil. Makanya mungkin orang nggak akan suka dengan itu. Pengalaman saya pernahnya itu tuh ketemu di bukan jualan, jadi kayak dia itu tuh delivery service order untuk makanan, kayak sejenis GoFood tapi itu yang regional. Nah, beda vendor itu kan beda harganya, tapi si vendor ini tuh suka naik turunin harganya. Jadi misalnya gini, ayam goreng hari ini misalkan ya 100 NT, terus 2 hari lagi harga ayam goreng karena beda lauknya dan ternyata sayurnya lebih murah, dia jadi 80 NT. Terus 2 hari kemudian jadi 120 NT karena ternyata mungkin dia pakai kayak pakai lauk yang lebih mahal gitu. Nah, orang cenderung kayak berpikir bahwa apa sih, nggak jelas banget harganya, kayak gitu. Nah, inilah stable pricing bisa digunakan untuk membangun hubungan. Kita mencoba untuk mematok harga yang stabil gitu. Kayak gitu. Nah, terus ada bundling and cross-selling. Itu yang dari segi financial bond atau ikatan finansial. Nah, kalau yang dari social bond itu ada continuous relationship, ada personal relationship, sama social bond among customer. Ini intinya kalau social bond tuh kayak bagaimana bikin networkingnya gitu, bagaimana cara berhubungan, cara kayak membangun hubungan gitu. Continuous relationship jelas ya, berkelanjutan. Personal tuh dari personal ke personal, jadi kayak dari perusahaan ke satu orang. Kalau social bond among customer itu kayak dari customer ke customer lainnya, kayak gitu. Terus yang customization bond itu ada innovation and anticipation, ada mass customization, sama customer intimacy, kayak gitu. Kalau ini tuh dari segi pelayanannya. Kalau structural bond itu tuh ada integrated information system, ada joint investment, ada share process and equipment. Ini lebih ke hubungan ke kayak yang networking keluar. Jadi kayak ke pemerintah lah, ke pesaing lah, ke organisasi-organisasi terkait lah, kayak gitu-gitu. Oke. Nah, si Chip Hagen ini ngomong bahwa people think of loyalty as a customer for a lifetime, but it's really much simpler than that. It's about the next time and every time. Jadi kayak dia itu tuh berusaha mengemukakan ide bahwa sebenarnya bangun loyalitas customer itu tuh kayak nggak sesusah itu gitu. Tapi ya susah juga. Kita harus bisa bikin orang-orang itu tuh datang ke kita lain kali, lain waktu, dan setiap hari kayak gitu.
Kayak nggak cuma sekali, tapi penjualan selanjutnya atau servis selanjutnya ya kita lagi. Nah, loyal tuh kayak gitu konsepnya. Jadi kayak tidak akan berpaling gitulah intinya. Loyal kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum ke pembahasan selanjutnya? Atau ada yang mau berbagi cerita tentang pengalamannya mungkin? Atau ide-idenya? Uh, belum tentu, tapi lebih baik. Jadi kayak yang namanya pelanggan itu kan dia eksternal ya. Jadi kita tidak bisa kayak memaksakan gitu. Ibaratnya kayak, tapi gini, kita tidak bisa memaksakan kayak ketika kita memberikan kualitas prima maka dia akan loyal. Itu ya belum tentu gitu. Masih ada kemungkinan-kemungkinan lain gitu. Tapi dengan kita memberikan pelayanan yang prima, paling tidak ketika dia tidak loyal, dia tidak merasa kecewa. Kayak gitu. Sebagai contoh kayak, karena kan dia orang ya, jadi pasti punya kayak requirement, punya kayak keinginan tersendiri yang mungkin perusahaan tuh belum bisa mendengar itu kayak gitu. Jadi kayak pelayanan prima tuh bukan satu-satunya, tapi salah satu kunci yang bisa menjadikan pelanggan itu tuh loyal gitu. Oke Mbak Ayu. Iya, silakan Mbak Betty, nggak apa-apa dinyalakan mikrofonnya aja daripada batiknya lama. Boleh kok. Boleh, boleh, boleh. Iya, selamat malam Mbak Betty. Silahkan. Relationship. Iya, iya. Iya, sama-sama Mbak. Iya, terima kasih Mbak Betty. Jadi kita bisa mengambil hikmah ya dari ceritanya Mbak Betty tadi, bahwa
memang iya gitu. Ketika punya hubungan yang baik, punya relasi yang baik dengan pihak-pihak di sekitar kita, kayak misalkan tadi ya pemerintah misalnya, atau organisasi-organisasi pendukung yang lain, itu akan memberikan jalan yang lebih mudah untuk kita untuk bergerak agar bisa memberikan pelayanan yang lebih prima kayak gitu. Karena mereka juga pasti akan ngasih, mungkin ya akan ngasih masukan-masukan yang mungkin kita nggak dapat dari tempat lain kayak gitu. Oke, makasih Mbak Biti ceritanya, bermanfaat. Oh iya. Mm-mm. Mm-mm. Oh iya, terima kasih Mbak Biti. Ya, oke, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Jadi kita masuk ke, oh ya, ini ada tambahan satu grafik, di buku nggak ada, tapi saya ngambil dari bukunya Lovelock. Jadi apa sih intinya gitu, pentingnya kita punya loyalitas konsumen gitu. Kalau dilihat dari segi pendapatan. Nah, dilihat dari segi pendapatan, itu kita bisa lihat ya, ketika dari tahun ke tahun, ketika kita punya eh, apa tuh, loyalitas atau konsumen yang loyal itu tuh semakin banyak, maka pendapatannya akan semakin besar. Nah, itu tuh bisa dilihat dari price premium, reference, ya dari dua hal ini. Jadi kayak, bukan, dari price premium, reference, sama increase usage. Kayak gitu. Jadi semakin ke sana, pendapatannya itu akan semakin besar ketika kita punya customer yang lebih loyal. Kayak gitu. Oke, lanjut ya. Contohnya, jadi kayak loyalitas konsumen. Mungkin sekarang lagi ngehits nggak sih kayak perkumpulan Honda Jazz Club Indonesia, perkumpulan Honda Beat Indonesia, perkumpulan Suzuki apa sih Satria, motor Satria itu, terus perkumpulan kayak gitulah, kan banyak kan, perkumpulan fotografi Indonesia, terus ini ada Sobat Ambiar. Iya Mbak, ada Sobat Ambiar kan ngehits banget kan, kan dia punya bond gitu, punya ikatan, punya keloyalitasan yang kuat gitu sama brand tertentu atau sama orang tertentu atau sama komunitas tertentu gitu. Nah, ini tuh salah satu metode untuk membangun loyalitas. Kan penyanyi, entertainer gitu. Mungkin kalau yang suka K-pop ya, ada juga fans K-pop kayak gitu. Mungkin fans dangdut, fans lagu-lagu rock, punk dan sebagainya gitu kan. Mereka kan termasuk penyedia jasa ya, jasa hiburan. Nah, adanya si perkumpulan-perkumpulan fans ini, perkumpulan-perkumpulan penggemar ini, itu tuh salah satu metode pembangunan loyalitas lewat komunitas. Kayak gitu. Coba sekarang kita kayak ngeliat nih, Sobat Ambiar. Dimanapun gitu kan, mau konsernya di lapangan, konsernya di gedung, konsernya di TV gitu. Kalau lihat Didi Kempot, lihat siapa tuh yang nyanyi ini kartonya nama udah janji apa sih, pokoknya Mas itu kan bakal jadi ambiar gitu loh, kan mereka kayak punya, mereka itu memang mengerti perasaan aku sebagai sobat ambiar kan, kayak gitu kan, punya ikatan tersendiri gitu. Nah itu juga bisa. Oke, jadi kayak yang dibangun di sini itu tuh perasaannya, yang dibangun itu tuh kayak rasa gembiranya, rasa sedihnya, rasa, jadi tuh bermain, loyalitas itu bermain di stigma, bermain di pemahaman pikiran, bermain di perasaan kayak gitu-gitu. Nah, si yang kayak contoh Mbak Betty ini itu juga termasuk stigma gitu. Oke, aku beli karena kamu tuh temanku. Kayak gitu. Itu juga termasuk stigma. Dia kayak membangun apa ya, kayak membangun hubungannya itu lewat rasa kasihan kayak gitu. Ya itu juga
salah satu usaha untuk membangun relationship. Kayak gitu. Oke. Lanjut ya. Nah, ada 3 proses utama atau 3 step dalam membangun loyalitas. Yang pertama jelas, bangun basicnya dulu, bangun dasarnya dulu. Terus setelah itu, coba untuk membuat ikatannya. Kayak ibaratnya, kalau dalam hubungan ya, kenalan dulu, terus punya ikatan, kayak gitu. Terus yang terakhir, jangan sampai pisah. Kan kayak gitu kan. Intinya, kurang lebih prosesnya tuh kayak gitu. Oke. Nah, jadi kan kenalan dulu, namanya siapa. Terus mungkin ya kalau ini customer ya, oh iya customer siapa, dengan siapa, butuh apa. Terus ada nggak requirement atau syarat-syarat yang kamu cari atau apa gitu. Terus ternyata oh iya saya namanya ini, saya butuh ini, saya bikin ini, bikin A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Terus habis itu, wah potensi kan, ternyata cocok nih, kamu butuh itu, aku punya ini, cocok kan. Terus barulah buka ikatan, bikin ikatan, gimana caranya. Nanti kalau udah beli, terus ditanya gimana, cocok nggak, kayak gitu. Oh ternyata cocok, wah coba next step, coba yang ini. Nah itu udah tercipta ikatan kan, udah ada ikatan nih, gitu, udah saling cocok, akhirnya berusaha untuk menekan perpindahan. Jadi jangan sampai kok dia kecewa terus pergi gitu. Terus diminimalisasi. Oh, misalkan ya kecewa terus habis itu dibilang, "Kenapa? Kok rasanya kayak kurang puas? Ada yang ini nggak pengen diperbaiki gitu." Mungkin oh ternyata kemarin itu kok tiba-tiba ada pegawai baru tapi pelayanannya kurang bagus, dia galak gitu misalkan. Kan terus di sini oh gitu ya. Ya udah diganti mungkin sama apa kayak apa ya kayak pegawai yang lebih ramah atau diganti yang lain mau nggak kayak gitu. Mungkin dia motong rambutnya lebih bagus atau mungkin dia lebih profesional dan orangnya ramah. Nah, dia di tahap yang meminimalisi perpindahan ini. Kayak gitu. Oke ya. Jadi untuk yang membangun basis loyalitas itu ada 4 tahap. Ada target konsumen yang spesifik, ada menciptakan value, terus mengelola basis data konsumen sama kepuasan konsumen dan kualitas jasa merupakan persyaratan penting bagi loyalitas. Waalaikumsalam Mbak Rahma, selamat datang ya, tidak masalah. Langsung gabung aja ya. Selamat untuk wifi barunya. Oke, balik lagi ya ke membangun basis loyalitas. Jadi di sini tuh pertama kita targetkan dulu. Yang namanya melakukan apapun kan kita butuh target, butuh tujuan kan. Nah, ini karena kita mau membangun hubungan dengan konsumen, ya udah kita targetin dulu siapa yang mau kita jadiin konsumen. Jelas dan itu dispesifikkan. Jadi nggak hanya sembarang konsumen tapi kita oh mana sih yang mau kita seriusin jadi customer yang loyal kayak gitu. Kita spesifikkan misalkan kayak oh harus customer dari populasi ini atau harus customer dari golongan ini yang mau kita jadikan tumpuan karena kalau dari golongan ini biasanya dia lebih menguntungkan di pemasaran atau mungkin dari golongan ini karena lebih menguntungkan di pendapatan kayak gitu. Terus habis itu yang kedua itu menciptakan value bukan volume. Jadi di sini kan basisnya loyalitas itu basisnya hubungan. Nah, di sini yang ditekankan adalah stigma dan perasaan. Nah, stigma perasaan itu berhubungannya sama value-nya, bukan ke volumenya. Bukan bagaimana dia beli banyak, tapi bagaimana dia bertahan lebih lama. Dia cocoknya itu lebih lama. Kayak gitu. Oke. Terus yang ketiga, mengelola basis data konsumen. Kan bisa jadi dilakukan dengan kayak kita punya database, punya data-data konsumen gitu. Nah, ini bisa dikelola dan kita bisa kita gunakan untuk apa ya? Untuk menentukan langkah selanjutnya kayak gitu. Kayak misalkan kita coba analisis kayak customer behavior-nya. Jadi gimana sih pola pembelian orang-orang tertentu kayak gitu. Nah, dari data-data ini kita bisa digunakan untuk next step-nya kita harus gimana sih nyasar customer yang berbeda kah atau kita harus menekuni customer ini kah kayak gitu. Terus yang terakhir tentang
Kepuasan konsumen dan kualitas jasa merupakan persyaratan penting dari loyalitas. Ya Mbak, selamat datang, nggak apa-apa, gabung aja. Nah, tadi ya yang jadi pertanyaannya Mbak, siapa tadi? Apakah kalau pelayanan prima tuh Mbak Ayu, jadi apakah pelayanan yang prima bisa selalu menjadikan pelanggan loyal? Ini ya. Jadi dia itu kualitas penting. Jadi kualitas pelayanan itu penting, walaupun bukan satu-satunya. Ya Mbak Ayu. Jadi jawabannya terjawab di sini ya Mbak. Penting. Itu mendukung sekali proses pembangunan loyalitas, tapi ingat bukan satu-satunya. Kayak gitu. Oke. Nah, untuk nih halaman 625 ya di buku itu ada the customer pyramid, itu di bagian mengelola basis data konsumen. Nah, yang mengelola basis data konsumen ini dia itu tuh bisa dijelaskan sesuai dengan tingkatan konsumennya. Ini contohnya. Jadi ketika dia itu tuh punya poor relationship, maksudnya hubungan yang tidak terlalu baik atau tidak terlalu kuat, itu akan berbeda dengan kita membangun loyalitas untuk yang hubungan atau relationship-nya itu tuh sudah sangat baik. Nah, itu bentuknya tuh kayak piramida. Ketika yang dalam sebuah apa ya, si pemberi jasa ini tuh punya tingkatannya. Tingkatan paling bawah itu pasti yang paling banyak, gitu kan. Jadi berusaha orang yang sangat loyal sekali itu pasti jumlahnya akan jauh lebih sedikit daripada yang ya udah gitu. Yang apa ya, yang kayak baru-baru aja gitu, mencoba untuk satisfaction dan mau jadi loyal gitu. Nah, tujuan kita apa? Tujuan kita mendapatkan customer loyal itu di platinum sini. Jadi dia berusaha untuk mengerucutkan orang-orang menjadi orang-orang yang sangat menguntungkan bagi perusahaan. Kayak gitu. Jadi dia walaupun apa yang terjadi sama perusahaan kita, apa yang terjadi sama usaha kita itu dia bakal selalu berada di sisi positif atau sisi yang baik atau sisi yang mendukung. Kayak gitu. Mau kita tiba-tiba mungkin terserang rumor, terserang gosip, terserang fitnah dan lain-lain gitu, dia tetap berpikir bahwa perusahaan kita adalah baik. Nah, itu tuh ada di tahap platinum sini. Kalau tahap lead ini itu tuh kayak itu tuh baru-baru gitu, customer yang masih ibaratnya masih tingkatan awam gitu. Nah, di sini tuh bakal keluar banyak modal, banyak usaha, banyak waktu gitu untuk menjadikan mereka ke tingkatan piramida yang lebih tinggi. Kayak gitu. Tapi ketika sudah sampai platinum, kita nggak perlu ngapa-ngapain, mereka udah jalan sendiri ngasilin sesuatu yang berguna buat kita. Kayak gitu. Oke, yang kedua ya, tahap kedua tentang menciptakan ikatan. Oke, kalau udah kenal, udah ngerti gimana cara nge-treatmentnya, maka kita harus punya ikatan. Nah, dalam menciptakan ikatan, itu ada 3 hal. Yang pertama, menguatkan relationship dengan konsumen. Yang kedua, mendorong loyalitas. Yang ketiga, membangun ikatan dengan konsumen tingkat tinggi. Jadi kan tadi ada tingkatan-tingkatannya itu kan. Nah, tingkat ini membangun ikatan dengan yang sudah di tingkat yang lebih tinggi. Oke. Kayaknya di sini jelas ya. Kalau yang ini ya, mendorong loyalitas dengan memberikan hadiah. Kayak itu tuh contohnya kayak ini loh, undian tahunan Bank BRI, dapatkan hadiah mobil, lalala. Itu kan biasanya diberikan bagi nasabah-nasabah yang misalkan kayak melakukan transaksi dalam jumlah besar, atau mungkin itu sudah menjadi nasabah selama berpuluh-puluh tahun, kan kayak gitu kan. Atau mungkin dia kayak mendorong loyalitas kayak beli bubble tea 10 dapatkan hadiah 1 free gitu. Atau ya pokoknya dia ngasih hadiah-hadiah tertentu kepada orang-orang yang loyal ataupun orang-orang yang melakukan pembelian banyak gitu. Oke. Terus yang terakhir, tahap terakhir itu tentang meminimalisasi perpindahan pelanggan. Ya, kan ya kita kan nggak selamanya dalam hubungan yang baik kan, karena ada faktor-faktor yang bikin
si customer itu nggak betah, si customer itu kecewa. Pertama yang bisa dilakukan adalah menganalisa penyebab perpindahan konsumen. Kenapa ini berguna? Karena ketika kita tuh tahu penyebab umum kenapa orang-orang ini, oh oke, okay. Udah ini belum? Udah jelas belum? Oke, jadi untuk yang tak ulang lagi ya. Jadi yang mana sih tadi? Oh, menganalisa penyebab perpindahan konsumen. Jadi ketika kita tuh sudah tahu sebenarnya alasan apa sih yang umumnya membuat orang-orang itu berpindah dari tempat kita, kemudian hasilnya itu bisa kita gunakan untuk mencegah hal tersebut terulang lagi. Jadi kita punya sisi-sisi, oh kita tuh kurangnya di sini. Jadi kita harus perbaikin dulu nih yang bagian ini kayak gitu. Jadi orang-orang tuh nggak akan pindah lagi dari celah ini. Kalau terjadi lagi, kita coba analisis lagi kayak gitu. Ya, itu dari menganalisa ke mengatasi. Terus menerapkan penanganan masalah yang efektif dan menerapkan prosedur penanganan masalah. Nah, ini itu contoh gampangnya adalah pemerintah Taiwan ngatasin corona karena pengalaman mereka ngatasin SARS. Jadi kan dulu pemerintah ya, itu kan ketika datang SARS mungkin kan belum siap, terus banyak korban. Akhirnya ketika SARS ini tuh selesai, mereka analisis tuh apa sih kesalahan kita, terus di mana celah-celahnya, kenapa bisa terjadi seperti ini gitu. Lalu dirumuskan, oh nanti kalau seandainya terjadi kejadian yang serupa, misalkan ada wabah besar atau mungkin ada kejadian-kejadian luar biasa gitu yang menyerang, kita harus bertindak seperti apa, itu udah dirumuskan gitu. Jadi ketika ada masalah baru datang, sudah nggak kaget kayak gitu. Jadi dia udah nemuin solusi-solusi efektif dan prosedurnya. Jadi kayak udah ada SOP-nya gitu untuk nanganin masalah yang serupa. Kayak kayak gitu. Bisa jadi juga untuk dia merumuskan untuk masalah yang belum terjadi tapi mungkin akan terjadi. Kan ada analisis resiko kan. Nah, dia pakai itu di sini. Kayak gitu. Nah, ada yang tidak saya masukkan di slide. Itu di halaman 630. Ada customer conversion journey itu ada yang mau dibahas nggak dari situ? Kurang lebih dia sama kok menjelaskan antara tentang jadi proses mulai dari dia itu tuh awal-awal loyal sampai dia itu tuh sudah ke tahap yang sudah tak terpisahkan lagi. Jadi mungkin yang sudah memegang buku bisa dibuka di 630 ya. Di situ ada bagian tentang customer conversion journey berasal dari bukunya Pak Kartajaya. Nah, itu kan ada proses kan mulai dari start loyalty circle. Dia terus masuk ke list suspect, masuk ke qualified suspect, first time buyer, sampai repeat customer, loyal client, sampai spiritual advocacy. Itu kan dia kayak sebuah apa ya, sebuah lingkaran tak berhenti gitu prosesnya itu. Nah, di dalam setiap step-stepnya ini dia ada apa ya tahapan-tahapannya. Dia ada awareness lah, attraction lah, transition, relationship, partnership, ownership kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Hah? Nggak sampai 630? Halaman 6.30 nggak ada tuh? Sampai halaman berapa mbak? Bab 6 nih. Wah, atau mungkin salah cetak ya mbak? Coba konfirmasi ke... Oh, setelah itu mbak coba di next. Nextnya udah langsung bab 7.
625 tuh masih materi kalau punya saya. Ini aja deh Mbak, coba nanti atau besok ini apa namanya menghubungin ke akademik, mungkin bakal dikasih buku yang baru. Iya, saya juga. Kayaknya ini deh Mbak, mungkin salah cetak. Oh, oke Mbak Ayu, efek efek lapar mungkin. Oke, ini pemasaran jasa Mbak Ayu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maklum, sudah malam. Oke, jadi balik lagi. Ada yang mau didiskusikan di halaman 630 ini nggak? Ternyata masih 90 menit ya waktu kita. Di buku udah lengkap banget ya, itu tinggal dibaca sebenarnya kayaknya juga sudah jelas. Tapi saya buka diskusi, silahkan yang ingin. Saya juga Mbak, kadang salah sendal juga sering saya. Oke, balik ke tahapan loyalitas. Jadi kalau ada yang mau didiskusikan nggak? Ya, tahapannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Dari suspek ke prospek. Suspek itu baru di apa ya? Baru disasar. Prospek itu tuh yang mungkin. Iya, yang bulat-bulat ada panah-panahnya. Terus tahap kedua dari prospek ke first time buyer, dari yang ingin beli ke yang beli. Terus first time buyer ke repeat buyer, yang cuma beli sekali sama kemudian dia mengulang-ulang. Terus dari repeat buyer ke loyal, dari pemberian berulang terus dia jadi loyal. Terus yang terakhir, loyal ke spiritual advocate. Spiritual advocate itu yang tadi, yang kayak dia itu secara naluriah berpikir selalu positif atau berada di pihak kita dan berusaha untuk menjelaskannya ke banyak orang. Kayak gitu. Ada yang pengen ditanyakan atau didiskusikan di sini? Oke. Nah, lanjut ya ke pembahasan yang terakhir tentang mengembangkan program loyalitas. Jadi kan tadi udah kita pelajari ya tentang apa sih pentingnya loyalitas, apa sih pentingnya hubungan, terus gimana bikinnya, terus apa sih keuntungan buat kita kalau customer itu loyal, bagaimana jenis-jenis dan tahapannya. Terus yang terakhir adalah gimana kita punya sebuah strategi, punya sebuah program untuk mengembangkan loyalitas ini. Jadi nggak hanya pada satu dua orang aja, tapi ke banyak customer atau mungkin yang belum punya bisa jadi punya loyal customer gitu. Ada dua jenis program. Pertama program frekuensi, yang kedua program pemasaran klub. Ini kayaknya udah disinggung sebelumnya ya. Jadi kalau frekuensi itu kayak yang bertransaksi lebih lama itu dianggap lebih loyal. Kalau yang program pemasaran klub ini, dia mencoba untuk bikin sebuah program-program tertentu yang
dia itu tuh kayak ngajakin orang buat masuk ke klub-klub ini gitu, masuk ke perkumpulan-perkumpulan ini. Nah, dari perkumpulan ini nanti akan diambil banyak informasi-informasi yang bisa memberikan keuntungan ke perusahaan. Oke. Oh, sebelumnya. Jadi contohnya kayak gini. Kalau di program frekuensi itu contoh paling gampangnya yang tadi kayak setelah transaksi ke 10 dapat gratis, setelah transaksi ke 20 dia dapat hadiah, setelah transaksi ke 1000 misalkan dia dapat hadiah yang lebih mewah gitu. Dan kayak jadi langganan bank. Setelah transaksi ke 100.000 transaksi dia akan dapat mobil gitu misalkan itu yang dia basisnya program frekuensi. Terus kalau program pemasaran klub itu tuh contohnya kayak misalnya tadi yang sobat ambiar lah, terus fans musik lah, slang mania lah, apa sih slang mania itu namanya slankers, terus apa sih ya nyiptain fans klub gitu, terus punya klub-klub yang dia itu tuh punya hobi yang sama kayak mancing mania lah, punya klub penggemar Liverpool lah, punya klub penggemar otomotif lah, punya klub penggemar apa tuh yang burung hias yang burung nyanyi-nyanyi itu. Penggemar klub mobil sport, penggemar Facebook, penggemar bus, penggemar ya pokoknya klub-klub kayak ajang silaturahmi bersama sesuai dengan salah satu brand gitu kan kayak gitu, atau geng sosialita gitu itu juga termasuk program pemasaran klub. Kayak gitu. Nah, untuk bahasnya program pemasaran klub ini ada yang klubnya itu tuh didirikan oleh memang berawal dari kayak dari pelanggannya, terus dia itu udah loyal sama produk ini, terus dia ngajakin teman-temannya, ayo yuk ikut klub ini gitu. Nah itu salah satu metode pemasaran klub yang dilakukan oleh customer. Jadi dia udah di tahap yang sangat loyal. Ada juga yang dibikin dari perusahaannya atau pemberi jasanya, tapi dia memanfaatkan customer. Itu juga ada. Maksudnya memanfaatkan itu kayak menggunakan customer untuk membangun klub ini. Ada yang langsung dari perusahaannya bikin perkumpulannya gitu ada. Nah, sistem di dalamnya juga beda-beda. Itu bisa tergantung sama perusahaannya, strategi pemberi jasanya kayak gitu. Oke, kayaknya ini materinya sampai sini dan waktunya masih cukup banyak banget. Saya open diskusi, silahkan bagi yang ingin mendiskusikan sesuatu, share cerita apapun, maksudnya yang berhubungan dengan materi pada malam hari ini, atau mau bertanya, atau memberikan kritik, saran, masukan, saya persilahkan. Kita punya waktu 40 menit. Monggo silahkan. Sambil saya absen ya. Berangkat semua tidak? Kok cuma 15 ya? Bener nggak sih 15? Seingat saya 16. Yang satu siapa ya? Silakan teman-teman. Mungkin ada yang mau bagi cerita. Atau ada yang aktif di program klub, apa sering dapat hadiah karena program frekuensi, atau mungkin yang lain.
Bagaimana tahu atau triknya? Kita bisa lihat dari, jadi pertama kita harus tentuin dulu goals loyal kita itu seperti apa. Jadi kayak apakah si goals loyal kita tuh orang yang sampai ke tahap bener-bener kayak tadi ya, jadi kayak dia ngajakin temennya untuk gabung ke kita dan itu tuh bener-bener loyal ke kita atau enggak, atau dia hanya sebatas ya udah dia frequent buyer, jadi kayak beli terus gitu. Nah, triknya tahu orang ngapusi apa enggak, kayak maksudnya orang benar apa enggak juga tergantung sih, tapi susah juga sih Mbak kalau mengetahui dia itu tuh beneran atau membohongi. Tapi pada intinya adalah kalau dia udah nggak nguntungin lagi, ya udah gitu, lepaskan saja. Kayak misalkan karena kita di sini kan tujuannya dapat profit kan, dapat hubungan yang baik dan dapat profit. Selagi itu tidak mengancam, maksudnya mengancam keberlangsungan perusahaan, keberlangsungan usaha kita, ya itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau seandainya dianalisis dari berbagai sisi, dianalisis dari segi sosial, dianalisis dari segi finansial, dianalisis dari segi kesempatan, kok ternyata dimungkinkan itu di masa depan dia merugikan, ya berarti ada kemungkinan dia itu tuh mungkin pura-pura. Maksudnya kayak dia kelihatannya loyal tapi tidak loyal kayak gitu. Berusaha apa ya, kayak paling gampang adalah berusaha untuk menjadi posisi yang netral gitu. Dimana kayak ya kita tujuannya untuk gaining profit, untuk dapat profit yang lebih besar kan. Nah, ketika sudah tidak menguntungkan, sudah stop. Potong sampai situ, berhenti. Kayak gitu. Karena ya kita nggak selamanya harus berada di sisi yang mengalah kan. Kita harus bisa jadi leadingnya. Jadi kita mengalah untuk menang gitu ibaratnya. Kayak contohnya. Dan kita juga punya tadi kan yang database itu kan. Kan kita bisa dianalisis tuh behaviornya orang ini tuh seperti apa kayak gitu. Kan pasti ada celahnya kan, di mana orang ini tuh dia nggak tahu kalau kita tuh bisa menganalisis celah itu gitu. Kayak contoh misalkan, kadang ada orang kan yang pura-pura, iya ya nanti aku kabarin ya ke ini, ke teman-teman aku biar datang ke tempatmu, ih bagus pasti ini suka, aku juga suka gitu. Tapi ternyata dia mungkin di belakangnya tidak melakukan itu, ya itu nggak masalah, berarti memang dia itu tuh belum di tahap loyal, tapi kita berusaha untuk meyakinkan, memberikan performa yang baik gitu. Nah, kalau seandainya dia justru malah menyebarkan kabar hoax atau mungkin kabar yang tidak benar atau mungkin justru mencoba untuk menyerang, ya kita coba klarifikasi dan bahwa kabar itu tidak benar dan sudah hentikan hubungan dengan pelanggan itu kayak gitu, atau mungkin dengan karyawan itu. Toh dia karyawan kan, kita bisa kayak pertama ya kita kayak tadi pendekatan sebenarnya kamu tuh gimana gitu, kita analisis polanya, kita analisis apa ya, kayak kebiasaan bukan kebiasaan, kayak sikapnya, kayak gerak-geriknya gitu, itu bisa dianalisis, benar-benar dianalisis, itu tuh bisa gitu. Apalagi mungkin kalau yang ada bagian psikolognya atau ada bagian orang yang mengerti tentang hubungan itu gitu. Kalau sudah parah banget ya dilepaskan gitu. Kalau masih bisa diajak diskusi, masih bisa diajak untuk beriktikat baik, ya iktikat baik aja. Tapi jelas analisis yang pertama. Oh iya Mbak Lina, enggak apa-apa, pantesan kayak tadi kurang satu. Udah ketemu. Oke. Selamat bergabung Mbak Lina. Semoga menjawab ya yang tadi Mbak Ayu. Oke, sama-sama Mbak Ayu. Maaf ya kalau kurang menjawab. Dan alhamdulillah kalau menjawab. Sip. Ada lagi yang mau didiskusikan?
Apakah hanya diterapkan di maskapai saja? Oh, loyalty system itu tuh nggak hanya di maskapai. Sebenarnya di banyak tempat, banyak jenis usaha itu tuh dia punya loyalty system, tapi mungkin namanya yang berbeda. Jadi kayak contoh misalkan, pernah ke PX kan? PX Smart. Nah, dia tuh juga punya loyalty system. Apa sih loyalty systemnya? Dia bikin kartu anggota PX Smart. Itu salah satu program loyalty. Dengan mungkin ya, dia bisa gunakan kartu ini untuk mendapatkan diskon di produk-produk tertentu. Nah, itu tuh termasuk loyalty system. Kayak gitu. Terus Carrefour juga sama, kalau punya kartunya dia. Terus pernah ada yang ini kan, ke Costco. Dia kan kalau ke Costco itu kamu harus punya membernya supaya bisa melakukan pembayaran di Costco. Itu juga termasuk loyalty system. Jadi dia berusaha membangun loyalitas dengan oke, aku bikin sebuah database. Jadi semua orang yang beli di tempatku itu harus jadi anggota dulu. Dan dia pakai pemasaran klub ini. Itu loyalty sistemnya di kayak Costco lah, kayak Carrefour lah, kayak PX Smart lah, kayak gitu. Kayak misalkan juga alat-alat elektronik, biasanya kalau beli handphone, beli tab, beli komputer, beli laptop, dan lain-lain, itu biasanya kan dikasih kartu anggota atau kartu pengenal atau kartu servis lah dan sebagainya. Itu termasuk ke loyalty system. Pakai program pemasaran klub. Nah, perusahaan ini dapat untungnya itu ketika dia tergabung dalam satu klub database, si perusahaan bisa memanfaatkannya untuk menggali informasi lebih lanjut tentang customer behavior-nya. Jadi kayak pelacakan pola-pola apa ya, pola pembelian, pelacakan pola kegiatannya, pelacakan customer-nya siapa, itu jadi lebih jelas dan lebih terperinci. Jadi, makanya itu tuh menguntungkan perusahaan kayak gitu. Iya, setiap tahun kah? Bukan sekali aja. Kalau seingat saya, kalau Costco tuh bayarnya sekali, cuman kalau membatalkan atau setahun ya? Soalnya saya nggak punya. Oh, setiap tahun, oke. Okay. Ya sih. Jadi ya sama aja. Oke, Mbak. Sampai tahap interogasi. Oke. Jadi ya sama aja sih memang. Dan harus beli dalam jumlah porsi besar, itu yang berat bagi seorang single kayak saya. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Ini contoh yang tadi loyalty system itu nggak hanya di pesawat. Nah mungkin kalau di pesawat itu biasanya dia kerjasama sama bank. Jadi dia pakai loyalty yang pakai kartu kredit. Dia juga bangun networking dengan beberapa alliance kayak misalkan Singapore Airlines, dia itu tuh ada alliance-nya pakai Silk Air lah, pakai apalah gitu kan. Terus mungkin KT punya sendiri. Nah biasanya tuh lebih terlihat jelas kalau maskapai karena dia kayak jadi satu apa ya, jadi penumpang khusus gitu. Dia pakai loyalty system gitu. Tapi sebenarnya loyalty system itu nggak hanya di maskapai. Oke Mbak Revita. Oke, sama-sama Mbak Revita. Oke, diskusi selanjutnya atau mungkin ada yang pengen menambahkan dari topik-topik yang tadi sudah didiskusikan? Oke ya. Slide-nya saya tutup dengan sebuah quotes dari Jeffrey Gitomer, seorang ahli
sales yang cukup terkenal dari US. Dia bilang customer satisfaction is worthless, customer loyalty is priceless. Jadi kalau kita cuma ngejar customer satisfaction, kita tuh bakal kehilangan banyak sekali hal gitu. Customer satisfaction tuh kayak ibaratnya cuma jadi batu loncatan gitu. Dia nggak berharga gitu. Tapi kita perlu itu. Sedangkan kalau customer loyalty itu tuh kayak tak tergantikan. Itu tuh kayak udah kamu bisa mendapatkan sesuatu tanpa harus melakukan usaha gitu. Ketika kamu bisa menggapai yang namanya customer loyalty. Kayak gitu. Jadi jadikanlah si customer loyalty ini tuh tujuannya, bukan customer satisfaction. Kayak gitu. Oke, saya masih buka sesi diskusi bagi yang masih ada pertanyaan atau bahan diskusi. Selebihnya saya cukupkan sampai di sini karena materinya sudah selesai untuk modul 6. Terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini, hadir semua. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya persilahkan bagi yang ingin undur diri karena punya kegiatan dan lain-lain, saya persilahkan, tapi saya masih buka sesi untuk diskusi. Jadi silahkan yang mau bertanya atau mau share atau mau ya diskusi-diskusi masalah ini atau materi-materi sebelumnya bisa didiskusikan sekarang. Silahkan. Ya, sama-sama Bu Astria, selamat malam. Oh iya Mbak, monggo silahkan. Terima kasih sudah hadir. Iya Mbak, sama-sama saya senang kok kalau bisa berdiskusi. Wan An Mbak, selamat malam. Sama-sama. Iya, selamat malam Mas Saiful. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Mbak Vera. Ya, saya persilahkan. Ya, selamat malam Mbak Tri. Ya, sama-sama Mas Ajat. Selamat malam. Oh, nggih. Oh, belum. Nanti diumumkan minggu depan. Jadi tugasnya seperti apa biar dikumpulkan di minggu depan itu pertemuan 8 benar nggak sih? Iya benar. Jadi nanti di pertemuan minggu depan saya umumkan tugasnya seperti apa, terus dikumpulkannya kapan. Saya kasih waktu nanti buat ngerjain tugasnya itu 3 minggu. Jadi masih minggu depan, Mbak. Iya, selamat malam Mbak Revita, sama-sama. Semangat. Gih, sama-sama Mbak Feti. Baik Mbak Lina, semangat. Ini Mbak Betty, tenang aja Mbak Betty. Tugasnya ini nggak susah kok. Jadi minggu depan saya umumkan. Siap. Iya Mbak Lina, nggak apa-apa. Selamat beristirahat semuanya. Bye-bye.